Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Pipin Yolanda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perhitungan vector space model atau biasa kita singkat dengan VSM. Oke, pembahasan kali ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Langsung saja, apa sih VSM itu? VSM merupakan model information retrieval yang merepresentasikan dokumen dan query sebagai vektor pada ruang multidimensi. Kesamaan suatu dokumen dengan query dapat diukur dengan vektor dokumen dan vektor query. Di sini saya mempunyai kasus dan terdapat 5 dokumen. Oke, langsung ke perhitungannya saja. Untuk perhitungan pertama itu merupakan perhitungan pada term frekuensi, di mana term frekuensi ini sama dengan TFIJ. Oke. Jadi ini merupakan perhitungan banyaknya kemunculan kata dalam dokumen. Oke. Selanjutnya kita menghitung IDFI. IDF itu merupakan inverse document frequency. Oke. Untuk rumusnya itu seperti ini, dan untuk N-nya ini sendiri, N-nya ini merupakan banyaknya dokumen yang sudah kita peroleh tadi. Nah, selanjutnya adalah perhitungan bobot pada TF-IDF. Misal kita mau menghitung bobot dari P1. P1 itu merupakan jumlah dari P1TF dikali IDFI. Jadi hasilnya itu ini. Begitu juga selanjutnya. Oke, langsung perhitungan selanjutnya itu merupakan perhitungan jarak. Di mana perhitungan jarak ini langkah pertama adalah menghitung. Dari tiap jumlah-jumlah ini dikuadratkan dulu. Setelah dikuadratkan, mulai dari P1 atas sampai bawah itu dijumlahkan. Nah, begitu juga P2, P3, P4, dan seterusnya. Nah, setelah dijumlahkan, baru nih kita akar terlebih dahulu. Hasil yang sudah kita kuadratkan dan jumlahkan, kita akar. Oke, untuk perhitungan selanjutnya merupakan perhitungan jarak query. Jadi di sini kita membuat query terlebih dahulu. Oke, untuk perhitungan bobot query ini keterangannya seperti ini. Nah, pada kasus pertama ini bobotnya itu kita langsung jumlahkan dari jumlah frekuensi dibagi maksimal frekuensi dan dikalikan dengan IDF, di mana nanti akan terdapat hasil seperti ini. Begitu juga selanjutnya. Nah, untuk perhitungan jarak query rumusnya sama. Jadi yang pertama kali itu ini dikuadratkan terlebih dahulu. Setelah dikuadratkan, dari pertama sampai terakhir ini dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, setelah itu baru kita akarkan terlebih dahulu. Maka hasil jaraknya itu akan ketemu. Oke. Dan untuk perhitungan terakhir itu pengukuran kesamaan query dan dokumen. Nah, pada perhitungan pertama, itu merupakan perhitungan dari bobot dokumen dikali dengan bobot query. Jadi, P1 ini dihasilkan dari bobot dokumen pertama dan bobot query. Nah, setelah itu, sama seperti P2, P3, dan seterusnya dikalikan seperti tadi. Selanjutnya, untuk perhitungan ini, jadi hasil dari semua ini, perkalian-perkalian ini dijumlahkan, jadi sum, syaratnya ini. Nah, setelah itu akan ada perkalian jarak dokumen dengan jarak query. Jadi di sini rumusnya itu jarak dokumen 1, misal ya, jarak dokumen 1 dikali dengan jarak query. Setelah itu baru dihasilkan ini, begitu juga P1 dan seterusnya, P2, P3 ini. Nah, selanjutnya untuk perhitungan terakhirnya ini merupakan angka atas dari angka tadi dibagi dengan angka bawah. Jadi akan menghasilkan hasil seperti ini. Setelah itu baru kita lihat. Nah, untuk hasil penjumlahannya kan sama tadi ini. Nah, kita urutkan terlebih dahulu dari yang paling besar nilainya. Dan akan dihasilkan dengan tampilan dokumen seperti ini.
Selanjutnya untuk program, kita aktifkan terlebih dahulu SNMP-nya, dan setelah itu kita masuk ke command prompt, kita ketikkan Windows R, kemudian ketik cmd. Nah, setelah seperti ini, kita pindah ke direktori file penyimpanan kita. Di sini direktori saya itu di local disk D. Kemudian masukkan nama filenya. Nah, setelah seperti ini langsung kita masuk ketikkan php artisan serve untuk menjalankan Laravel. Nah, ini bisa di copy untuk supaya tidak menulis repot-repot, langsung dipaste. Nah, seperti ini tampilan awal dari Laravel. Selanjutnya untuk proses pembuatan codingannya, kita masuk ke Visual Studio Code atau editing lainnya. Nah, pada web.php ini saya tambahkan untuk pemanggilan kodenya VS Model. Nah, setelah itu masuk ke pengkodingan. Oke, ini kodingan yang telah dibuat. Nah, ini untuk dokumen dari kasus yang sama di Excel tadi. Selanjutnya untuk scriptnya, langkah pertama untuk perhitungan VSM itu yaitu perhitungan TF atau term frekuensi. Nah, ini scriptnya. Selanjutnya ada perhitungan inverse dokumen frekuensi atau IDF. Nah, ini untuk rumus-rumus dan scriptnya. Lanjut, untuk perhitungan ketiga itu ada perhitungan term frekuensi inverse dokumen frekuensi atau biasa TF IDF. Nah, ini untuk proses codingan. Langkah keempat itu ada perhitungan jarak dokumen. Jadi ini untuk menghitung jarak antar dokumen. Nah, ini. Selanjutnya ada perhitungan query atau kata kunci. Jadi ini yang pertama itu menghitung pembobotan nilai dari TF-IDF-nya. Setelah dihitung nilai perhitungan bobotnya, lanjut ke perhitungan jarak query. Nah, ini adalah perhitungan jarak query. Setelah perhitungan jarak query, ada langkah yang terakhir itu perhitungan pengukuran kesamaan antara query dokumen. Nah, perhitungan persamaan yang pertama itu menghitung sum atau jumlah dari TF-IDF dokumen dan TF-IDF query. Nah, ini untuk scriptnya. Kemudian untuk langkah ke-6B itu ada menghitung dari jarak dokumen dan jarak query itu dikalikan. Nah, ini untuk scriptnya. Selanjutnya untuk menghitung hasilnya, perhitungannya ini. Dan untuk kesimpulan dari programnya ini untuk scriptnya, dan untuk script pengurutkan kesimpulannya ini ada ini script. Dan ini untuk proses dari perhitungan dokumen, proses dari query atau kata kunci, dan proses dari kesimpulannya. Nah, setelah ini programnya selesai, kita simpan terlebih dahulu. Lanjut ke ini CMD. Ini saya matikan dulu. Oke, langsung ke PHP Artisan Server lagi untuk menjalankan server. Oke, Laravel masuk ini, kita tambahkan yang telah kita kode di web.php tadi, VS Model. Nah, setelah seperti ini adalah tampilan dari hasil codingan yang Laravel VSM tadi. Nah, coba kita lihat ini untuk daftar istilah dari masing-masing dokumen. Kemudian untuk langkah pertama tadi ada perhitungan TF, ini hasilnya. Setelah itu ini ada banyaknya dokumen yang muncul. Selanjutnya ada perhitungan IDF atau inverse dokumen frequency, dan ini ada perhitungan TF-IDF-nya. Selanjutnya ada perhitungan jarak dokumen, dan ini untuk query atau kata kunci
IDF dari query kata kunci. Oke, selanjutnya ada TF IDF dari query, dan ini jarak query. Kemudian ada perhitungan dari TF IDF dokumen dan dikalikan TF IDF query. Kemudian yang ini ada jarak dari dokumen dikalikan jarak query. Nah, selanjutnya ada ini perhitungan akhir, hasil akhirnya ini. Kemudian untuk kesimpulan sebelum diurutkannya, diurutkannya ini diurutkan dari yang terbesar. Jadi tadi yang terbesarnya itu adalah ini, Citra dapat berupa foto juga ini untuk dijadikan pengurutan pertama. Nah, coba kita bandingkan pada Excel yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya adalah perhitungan pada hasil yang sudah kita urutkan. Yang pertama itu adalah 0,478 sekian, dan itu juga sama di programnya 0,478 sekian. Kemudian setelah lanjutannya sama ini, dan untuk dokumen kalimatnya kita cek terlebih dahulu apakah sama atau tidak. Oke, yang pertama itu teksnya itu berisi Citra dapat berupa foto juga, ini juga sama, Citra dapat berupa foto juga. Kemudian yang kedua, Citra dapat berupa grafik, ini juga sama, dan seterusnya sama. Oke, itu tadi perhitungan dari vector space model atau biasa kita singkat dengan VSM dari Excel dan dari program berupa Laravelnya. Dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.